lebih tuh komponen supaya lebih mudah pembagiannya. Sederhana ya. Ada jawab kompleks ya. Karena enggak kita sebenarnya modul aja, ini modul aja. Jadi kompleks bukan ini. Enggak salah sih ini ya. Benerin dong. Ada yang sama ya? Oh mirip. Ya belum diklik. Ya Bapak Ibu, pembelajaran diawali dengan membuat perencanaan pembelajaran dan perencanaan asesmen. Jadi kedua hal itu saling terikat. Dia dalam sebuah siklus. Jadi harus ada itu. Kemudian juga sih. Salah ya? Sama. Diawali berarti belum mulai. Turun deh. Kayak ini ya anak-anak. Tahu dong yang lain siapa? Mirip ya? Ini pembuat soalnya bisa nih. Bisa keren. Ya. Mirip-mirip. Banyak temennya. Pengalaman belajar yang ada di rangka pembelajaran Bapak Ibu kan ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi dan berefleksi. Iya. Prinsip yang ini prinsipnya Bapak Ibu ya. Ini prinsip pembelajaran dalam yaitu bersadaran, bermakna dan menggembirakan. Ya prinsip. Ini yang merah Pak. Nah, aspek ini harus ada dalam pembelajaran Bapak Ibu. Ini. Soraya. Yang dapat topik. Udah ada satu jawaban. Laki-laki gue jadi yang nggak tahu. Saya salah terus. Aduh, ini tricky ya. Asal aja lu. Daripada nanti merah. Mirip-mirip ya Pak? Iya, itu dia pakai gitu. Gila ini hot banget ya. Iya ini hots. Hots jelas. Iya, Bapak Ibu. Oh iya benar. Identifikasi, kemudian menentukan dimensi profil lulusan dan memahami karakter Benar, benar. identifikasi tahap awal sebelum Bapak Ibu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau untuk desain pembelajaran itu ada menentukan tujuan pembelajaran dan kemudian ada langkah-langkah semacam praktik pedagogis, semacam pembelajaran, kemitraan dan pemanfaatan digital. 5 itu yang ada di desain pembelajaran. Nanti Bener akan berarti kita praktik. pakai nama samaran aja bener. Iya bener. Ya, ketahuan. Oh, ini. Apa tuh sebelum ini? Itu kemarin yang lulus sama lelenya. Mantap. Mirip namanya. Kayak Lala dulu Lili. Iya. Mirip tuh Lala Lili mirip. Iya, Lili sama Lolo. yang itu langkah pembelajaran Andre. Kegiatan pembangunan yang tidak perlu terulang pembelajaran. Ya jangan sama. Disebut nama aja. Nah, jawab sendiri soalnya. Kerangka pembelajaran itu yang tadi ada praktik pedagogis. Ini nanti mau dari guru dalam atau dari luar, kemudian ada kemitraan pembelajaran, ada lingkungan pembelajaran dan ada pemanfaatan digital. Ada 4 dalam kerangka pembelajaran dalam. Jadi dia nanti lama gitu. Ya ampun, langsung. Ih, Lala betul. Ada 8 profil lulusan. Nah, yang bukan yang mana nih? Gampang ini masa nggak tahu sih. Bisa buat Lala. Ini Lala nih. Ternyata jawabannya salah. Ya, kepilihan global itu P3, profil pelajar profesional.
Ini bisa masih jurnal loh, Pak. Bener Pak, mantap nih Pak. Ini besok lagi nyari laptop yang paling gelap kali ya. Iya. Mirip-mirip ya. Nggak tahu. Nanti Andre yang ngajarin. Nanti Andre yang ngajarin. Juga pembelajaran Bapak Ibu kita kan merumuskan juga pembelajaran TP 1, 2, 3 dan sebagainya. Itu diawali dengan kompetensi. Peserta didik murid dapat apa? Memahami, mengaplikasi, mengaplikasi itu namanya kompetensi. Kemudian konten materinya apa? Dapat mendeskripsikan lapisan atmosfer, dapat mendeskripsikan limit, fungsi dan sebagainya. Itu ada dua komponen penting dalam tujuan pembelajaran. Supaya jadi Jelas mantap. siapa itu? Tahu dong sama yang mirip. Masuk ini lah, ini bukan parah. Bisa aja kok. Kau tahu nih, saya tahu nih caranya nih. Saya tahu nih. Insya Allah benar. Benar ya? Gimana? Kayaknya. Itu pedagogis. Mesin Pak. Model yang digunakan untuk pembelajaran. Tapi pedagogis. Lucu banget. Udah Mas benar ya salah Ginzal. Saya buka tadi ya. Posisi saya terbuka. Totalnya ada di Pak Ini itu. bagus saya. Bukan dinamain. Dinamain ini. Ada namanya. Ada. Ini benar semua Pak Ibu cuma. Mana itu beda lagi. Ada lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini Iya banyak. maksudnya itu termasuk dalam apa? Oh. Iya, Pak. Jadi katanya di sini. Wih. Ini saya. Alpukat loh. Saya nambahin maaf. Dinamain loh. Nambahin ibu. Nah ini Bapak Ibu, kayaknya di format ada yang salah ya saya kayaknya ya. Ya, makanya sekarang Sama-sama. Indonesia. Balik ya. Gitu ya. Nah, Iya iya. tadi kan ada sebutkan juga ya. Kalau dibaca-baca itu kalau dari pedoman dia namanya kemitraan bumi aja. Iya, kemitraan. Jadi salah masukin itu kemitraan itu harusnya di bawah, yang atas bukan yang bawah. Balik. Saya kopi. Yang di format, yang di format. Di format balik Bu. Biar balik. Peran sama Iya. sama itu. Salah. Ini sambil minum. Boleh boleh. Boleh, boleh, boleh. Ibu sambil minum. Pak Jajang sebelah sana, Bu Mardia sebelah sana, nih Bu Maria Pak Jajang. Siapa? Ini Bu Maria Pak Jajang. Musiknya malah e-learning Bu Pak. Musiknya tadi malah e-learning. Belum dijawab. Yang Langsung dipanggil ya kali. Jatuh lagi. Ya, habis. Biasa. Ya. Biasa lah. Asesmen yang umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Jadi ada 3 asesmen. Ada as, for, dan ini. Kalau umpan balik adalah pembelajaran apabila pembelajarannya kurang, maka ada umpan balik diulang lagi. Coklat, saya coklat. Itu namanya asesmen formatif. Formatif. Enak banget. Kita lihat itu coklat. Iya. Saya. Aku dulu juga aku dan kita dulu sedotannya dulu ini ya. Salah ini. Saya nggak ada lagi sedotan. Sedotan. Ah, Masih kurang. siapa nih? Kurang nggak? Siapa? Kata dia. Yang kopi yang Satu aja ini cuma satu soalnya. Maaf Pak, ini makanan sisa dari Indah. Kopi gold sama. Enggak salah satu. Sedotan kurang Pak. Kita pakai ini ntar. Yang sedotannya kecil ya? Iya. Wah, masih kurang Bapak Ibu ya. Berarti mau latihan lagi Bapak Baga. Wih, lagi ya. Latihan lagi. Ya. Pakai mesin hujan lagi Pak. Iya, Pakai mesin. Langsung bilang saya senang belajar. Kalau ini Saya berasa dengan saya senang ya. Bapak, pede banget karena dapat uang. Bukan saya loh. Bisa ini ya? Gak apa-apa.
50% paling tinggi. Berarti harus ada pelatihan lagi. Arbel. Ya, ada pojok. Wih, Bu Arbel. Siapa yang kopi ya? remet banget. Ayo siapa? Ayo. Orang biasa. Salah satu. Kalau dia kayak itu dia udah. Dia orang namanya orang biasa. Tadi berapa menit ya Pak? Udah 20 menit lagi. Ayo Ya, ayo. Pak, itu kopinya harganya berapa? Udah, Berusaha. Nah, menyusun rencana pesan pembelajaran Bapak Ibu, kita masuk materi ya Bapak Ibu ya. Ini pakai ini aja ya. Nah, ini yang tadi kita pelajari, kita lakukan pakai formatik tahu tadi. Jadi perencanaan pembelajaran itu harus ada perencanaan, asesmen dan pelaksanaan. Semuanya adalah siklus, jadi saling berkelanjutan, tidak bisa terputus. Yang mana perencanaan pasti dalamnya itu di dalam FPP, dalam modul ajar pasti ada asesmennya harusnya. Itu jadi modul ajar yang lengkap. Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen yang fleksibel, jelas, dan sederhana. Diawali dengan proses perencanaan, pembelajaran dan asesmennya juga sudah diperkirakan. Misalkan mau materi apa, jadi Bapak Ibu sudah memperkirakan apa ujian atau latihan akan dikeluarkan. Jadi supaya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ada 4 tahap untuk menyusun RPP. Yang pertama identifikasi terkait dengan kesiapan murid untuk belajar, karakteristiknya bagaimana, juga karakteristik dari tujuan pembelajaran. Kemudian ada desain pembelajaran dari tujuan pembelajaran dan kerangka pembelajaran mendalam, yaitu ada praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan belajar, dan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga ada pengalaman belajar. Dalam pembelajaran itu langkah-langkah pembelajaran harus memuat prinsip dan pengalaman belajar. Prinsip PM yaitu ada 3: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ketiga prinsip itu nanti harus tertuang dalam 1 TP. 1 TP itu harus ada ketiga ini, prinsip ini. Dan juga harus ada 3 dari pengalaman belajar tersebut, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kalau untuk pengalaman ini tidak perlu setiap satu pertemuan itu harus ada, tapi dia bisa di pertemuan berikutnya. Yang penting dalam 1 TP ketiga pengalaman belajar ini harus ada. Seperti itu. Yang terakhir adalah asesmen. Asesmen AS berarti sebelum, asesmen formatif, dan asesmen of learning di akhir sumatif. Jadi kalau penilaian Bapak Ibu, penilaian yang kita masukkan dalam rapor PTS dan rapor akhir semester nanti adalah dari AS learning ini, dari of learning, dari sumatif, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau pembelajaran biasa itu cuma formatif, itu buat pengulangan bukan balik. Jika ada yang belum mencapai KKTP, misalnya tadi kita masih 40, berarti kita harus ulang lagi. Pembagian kita ulang lagi supaya nanti bisa lebih dari 75. Itu, maka kita bisa lanjutkan untuk sumatif. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin diperkuat? Ini komponen-komponen RPP yang nanti akan menjadi indikator penilaian dalam supervisi Bapak Ibu. Jadi untuk RPP harus ada identitasnya, harus ada dimensi profil lulusan yang akan dicapai atau dinilai dalam proses pembelajaran 1 TP. Ada tujuan pembelajaran yang membuat kompetensi dan konten. Ada ICTP yang berasal dari indikator tujuan pembelajaran ini apa aja yang ingin dicapai. Kemudian ada perangkat pembelajaran mendalam yang ada 4 tadi. Ada prinsip pembelajaran, dalam rangka pembelajaran, ada sumber belajarnya. Bedanya sumber belajar dengan bahan ajar, dan tahu Bapak Ibu apa? Sumber belajar dengan bahan ajar itu berbeda. Kalau sumber punya orang, kalau bahan ingin sendiri. Iya benar, jangan bersangka, itu dia bedanya. Jadi bedanya Bapak Ibu sumber dengan bahan ajar. Kalau sumber itu dari eksternal, dari orang lain, sedangkan kalau bahan itu kita yang mengetik ulang lagi, itu bahan ajar. Kemudian ada media pembelajaran, PPT, Canva. Ya. Sumber belajar bukan? Guru sumber belajar juga Pak Opi. Sumber belajar ya, bukan bahan ajar ya sumbernya. Benar, iya, sumber belajar. Ada kegiatan pembelajaran, angka pembelajaran, ada lembar kerja dan asesmen. Itu dia 11 indikator yang akan dinilai dalam supervisi nanti. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Belum. Nah ini identitasnya yang lengkap seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah dengan format, sudah ada lembaga, tahun pembelajaran, fase kelas semester, nama pembuat, ada pertemuan keberapa, alokasi waktunya.
Jadi disesuaikan dengan hari belajar efektif yang telah dibuat di awal tahun pembelajaran. Profil lulusan dari 8 ini tidak harus semuanya terpenuhi Bapak Ibu, minimal ya 3 lah. Karena ini harusnya itu dinilai dalam proses pembelajaran. Misalkan kalau kita ada kolaborasi dalam pembelajaran, berarti harus ada apa berkolaborasi? Harus ada kerjasama, kerja kelompok. Jadi kalau setiap pembelajaran satu TP itu ada kerja kelompok, kita bisa mencetak kolaborasi. Kemudian ada berpikir kritis, penaran kritis. Jika ada project based learning, PJBL, berarti ada kegiatan ini. Kemudian ada proyek-proyek lain, ada kreativitas. Itu minimal 3 itu. Karena ini harusnya ada penilaiannya. Tapi ini juga nggak dibagikan ada berbagai ya dalam rapor itu. Harusnya ini ada dalam rapor itu ada. Tujuan pembelajaran mencakup kompetensi dan konten pada ruang lingkup materi dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan. Kata kerja kita yang biasa kita pakai adalah menggunakan taksonomi Bloom yang ada 3 level. Nanti itu juga digunakan untuk pembuatan soal PAS dan PAT. Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana murid telah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kalau untuk ICTP itu disesuaikan dengan kompleksitas materi. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Misalkan satu TP bisa 4 saja, itu bisa disesuaikan oleh guru masing-masing. Karena setiap mata pelajaran itu berbeda-beda. Nah, misalkan ini TP-nya 11.2, murid dapat menganalisis pemanfaatan sumber daya alam. Maka ICTP untuk mencapai menganalisis ini harus ada tingkatannya. Yang pertama, murid harus dapat menjelaskan apa sih sumber daya alam. Kemudian dia dapat mengklasifikasikan sumber daya alam. Yang kedua, dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam. Yang ketiga, dapat menunjukkan sebarannya ada di mana saja. Yang terakhir adalah menganalisis pengelolaan sumber daya alam. Jadi ini adalah sebuah tingkatan. Jadi dari yang termudah sampai yang tersulit. Itu. Jadi jangan sampai kita tahu di sini menganalisis, di bawahnya menjelaskan, mendeskripsikan, itu nggak boleh. Jadi harus urut tahapan berpikirnya. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dilanjutkan? Bisa Pak. Ini kerangka pembelajaran mendalam, ada 4. Yang pertama, praktik pedagogis. Model, strategi atau metode pembelajaran yang akan digunakan Bapak Ibu dalam pembelajaran. Bisa menggunakan model think, pair, and share, bisa menggunakan example, non-example, dan sebagainya. Ini disesuaikan dengan materi juga dan kompleksitas mata pelajarannya. Bisa menggunakan discovery learning, yang paling mudah ya discovery learning gitu. Nanti dimasukkan dalam mata pembelajaran itu di kegiatan intinya harus ada sintaknya, langkah-langkahnya bagaimana. Kemudian kemitraan pembelajaran. Kemitraan itu berkaitan dengan orang lain di luar dari guru sebagai sumber belajar. Misalkan kita belajar sumber daya alam. Sumber daya alam itu kan ada mineral, jadi bisa kolaborasi internalnya dengan guru kimia. Kemudian eksternnya bisa kolaborasi dengan orang tua, mungkin ada orang tuanya bekerja di pertambangan, bisa juga dengan Kementerian Pertambangan atau SDM. Itu namanya kemitraan. Kemudian ada lingkungan pembelajar, lingkungan belajar yang ingin dikembangkan dalam budaya belajar, ruang fisik atau virtual. Budaya belajar itu bagaimana cara murid itu dapat memahami materi yang diajarkan. Bisa murid membaca buku yang sudah ditunjukkan oleh gurunya, sumber bukunya apa, bisa membuka web-web terkait dengan sumber daya alam dan sebagainya. Kalau ruang fisik berarti ruang kelas, bisa juga menggunakan lingkungan di luar sekolah. Bisa berjalan ke tempat pertambangan, tapi kalau di Jakarta sulit ini biasanya di luar Jakarta. Kemudian ruang virtual bisa menggunakan YouTube dan sebagainya. Yang terakhir adalah pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ini dalam proses perencanaannya kita menggunakan PowerPoint contohnya seperti ini, bisa menggunakan Canva atau bikin video. Dalam pelaksanaan pembelajaran bisa menggunakan PowerPoint juga, dan pada saat asesmen kita menggunakan digital apa enggak. Kalau digital kita bisa menggunakan contohnya tryout itu menggunakan Google Form seperti itu. Itu namanya pemanfaatan digital. Ini adalah 4 kerangka pembelajaran mendalam yang harus ada dalam RPP. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Mau bertanya? Silakan Ibu Silvi. Berdasarkan hasil supervisi sebelumnya, itu ada indikator mengatakan indikator. Jadi indikator penilaiannya mengatakan bahwa memang dalam pembelajaran itu sulit melibatkan data-data statistik seperti itu. Ini nggak Pak? Dalam pembelajaran
ini kemiskinan. Ya. Dan menggunakan data statistik dari kemiskinan itu BPS apa sebagainya itu wajib gitu. Ada yang dalam pembelajarannya atau tidak? Itu disesuaikan dengan materinya yang sudah dipelajari. Kalau kita masih menjelaskan ya mungkin belum ada data-data. Itu sudah berarti sudah menentukan, sudah menganalisis begitu Bu. Oh iya. Bagaimana? Jadi nggak semua lembaga itu membutuhkan data-data statistik sesuai dengan ICTP yang akan dipelajarinya. Oke, tapi dalam penilaian supervisinya berarti memang tidak terperan sendiri ya? Ya tidak harus ada. Gimana lembaga bisa Sebenarnya ya Pak, untuk yang supervisi sudah kami bagikan ya, mau nggak mau itu memang yang ideal. Jadi Bapak Ibu nggak harus 100 kan Bapak Ibu, tapi itu adalah aspek-aspek dan indikator yang paling ideal. Jadi memang kalau memang tidak ada ya tidak ada masalah. Tetapi yang saya pikirkan grafik kan bisa juga, pertanyaannya L1 kan juga bisa Pak. Cuman tanya, misalkan ada infografis itu ada grafik, cuman nanya apa L1, jadi kan grafik itu tidak melulu L3. Jadi mentang-mentang ada infografis, ada grafis itu L3 enggak. Sebenarnya L2 itu ditentukan oleh sistem atau batang soalnya. Apakah itu merangsang? Nah, kalau hanya untuk merecalling itu L1, memahami L1, tapi pada saat sudah diaplikasikan L2. Tapi kalau dia harus mengambil informasi lain dan informasi di situ penggabungan, nah itu L3. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mau tidak mau untuk supervisi Pak Kuat ya, itu wajib ada yang sesuai diusahakan, diupayakan ada grafik, itu kan ada literasi dan numerasi. Jadi grafik itu tidak harus L3 Bu. Jadi Ibu menyajikan grafik hanya untuk menjelaskan saja boleh. Betul, itu dalam LKPD ataupun di dalam ini Pak, apersepsi. Ya bisa diproses. Apersepsi ataupun di tengah-tengah kan boleh ya untuk formatif. Bisa. Nah, mungkin kalau guru-guru baru masih bingung ya, tapi kalau guru-guru yang lama kemarin itu yang memang paling ditanyakan ya Bapak Ibu ya, ada literasi dan numerasi. Tapi kita coba diupayakan, itu kan yang ideal 100, tapi kan nggak harus 100 kita kan, seperti itu. Baik, terima kasih. Ya baik Bapak Baga, tambahannya. Ya, jadi bisa diapersepsi. Kita misalkan masih masuk ke materi pertama tentang sumber daya alam, disajikan grafik atau infografis terkait dengan potensi sumber daya alam di Indonesia. Nanti kan anak bisa Yang mana berpikir paling Simpel ya. lokasinya itu bisa. cuma melihat itu doang kan. Lihat data-data apa saja sih sumber daya alam yang ada di Indonesia gitu bisa. Apa sih yang paling besar itu kan bisa. Iya, Pikir iya, sulit sulit. bantuan verifikasi. Begitu bisa. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak. Ya silakan mungkin. Ingin bertanya tentang kemitraan pembelajaran. Iya. Kalau misalnya di materi saya itu kan lebih banyak ke profesi informatika ya Pak. Iya. Seandainya kita mengundang lagi secara Zoom gitu kan ya, berarti diperbolehkan kan ya? Boleh Bu, berarti itu kemitraan eksternal. Iya, Iya. maksudnya pasti itu kan ya. Bisa. Karena ada permintaan juga dari siswa, boleh nggak sih Bu kita alumni yang sudah sukses dan berhasil itu yang terutama di bidang informatika diundang kita bertanya. Ya, boleh Bu nih. Bagus, Sangat bagus. ya. Kemitraan eksternal mengundang alumni yang bekerja di IT atau mahasiswa IT bisa. Iya, karena ada yang bertanya seperti itu juga sih. Boleh, tapi itu kan kalau kemitraan itu kan kita harus koordinasi dengan orang luarnya juga, bagaimana waktunya. Untuk itunya Pak, izinnya itu bagaimana Pak? Apakah wewenang guru aja langsung bersangkutan? Ya kalau pihak tersebut bukan lembaga mungkin perorangan masih bisa individu, tapi kalau pihak tersebut berupa lembaga institusi berarti harus menggunakan surat resmi. Begitu mungkin. Apa lagi Pak? Silakan. Kurikulum harus tahu. Jadi Iya. kan individu kan gampang ya, cuman ini tapi di Infokan. koordinasikan dulu ke kurikulum. Ya, nanti kan kurikulum akan menyebut wali kelas seperti itu. Diperbolehkan banget sih. Baik, terima kasih Pak Baga dan Bumi. Ya Pak Wildan. Nyambung dari yang Bumi Pak, kalau misalnya spontan nih Pak, tiba-tiba gitu jadi dadakan gimana? Enggak Pak. Biar ngerti. Tiba-tiba misalnya lagi pembelajaran bisanya hanya di waktu tertentu terus kebetulan jadi nggak harus ngobrol dulu gimana Pak? Kalau prinsip pembelajaran perencanaan Pak. Jadi harapannya tidak spontan uhui, tapi minimal ada H-1 lah kan. Pembelajaran itu kan perencanaan, jadi harus ada perencanaan minimal H-1. Kita kan nggak ribet ya Bapak Ibu ya. Yang penting Pak Fuad nggak ada, Bu Indah udah. Jadi kami nggak harus juga dikasih tahu, tidak perlu kan dari kemarin begitu ya. Pak Fuad udah kasih tahu udah. Kalaupun saya tidak tahu, saya tanya ke Pak Fuad udah. Oh udah selesai, udah aman.
Jadi minimal kami dengan Ahmed tahu, ya Hamil 1 lah. Direncanakan Pak Uda nanti kan narasumbernya kan bisa tahu apa yang akan kita bicarakan pada materi ini. Jadi tahu udah ada persiapan juga. Jadi kan kalau dadakan kan pasti tidak akan optimal untuk mempelajari seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Uda, Bapak-bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, lanjut. Nah, ini dia dalam format kita sudah dicantumkan ya Bapak Ibu ya, pedagogisnya apa. Nah, ini kemitraan yang kemarin kita sini. Ini kemarin tulisnya di sini kemitraan. Harusnya di atas sini kemitraannya. Oh iya. Iya, betul sekali di situ. Lingkungan eksternal, kita menggunakan apa? Media massa terkait dengan materi dan juga kementerian-kementerian terkait dengan materi. Kalau kementerian kan sulit ya Bapak Ibu ya, harus ada perizinan dan sebagainya macam. Kalau lingkungan internal kita bisa menggunakan lembaga atau bisa menggunakan sumber daya yang ada di sekolah, guru-guru lain gitu. Lingkungan pembelajaran fisik, virtual dan budaya belajar. Kemudian ada pemanfaatan digital pada saat proses perencanaan, pelaksanaan dan asesmen. Ini apa ini? Prinsip pembelajaran mendalam yang pertama, pendidik menerapkan prinsip pembelajaran berkesedaran, bermakna dan menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi 1 TP harus ada 3 prinsip pembelajaran tersebut. Murid yang aktif terlibat dalam pembelajaran, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Kalau yang menyenangkan itu dari gurunya, guru harus menyediakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian bersadaran dan bermakna. Kalau murid nanti yang dapatkan oleh murid dapat mengaplikasi, dapat merefleksi dan dapat memahami. Ini bukan sebuah urutan Bapak Ibu, jadi bisa diacak-acak. Bisa mau merefleksi dulu, mengaplikasi dulu atau sebagainya. Seperti itu. Pengalaman belajar dapat disenangkan dalam beberapa kali pertemuan, yang penting dalam 1 TP. Ini dia yang tadi, pengalaman belajar ada memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Merefleksi itu tidak hanya merefleksi bagaimana sih perasaan kalian setelah belajar, tapi merefleksi itu merefleksikan manfaat lebih jauh dari materi yang telah dipelajari. Misalkan dari materi sumber daya alam ini, apa sih yang bisa didapat murid setelah mempelajari tentang sumber daya alam? Mungkin murid bisa berkreasi, mungkin dia nanti saat tua, saat nanti sudah dewasa dia bisa bekerja di pertambangan karena akan menghasilkan banyak pendapatan dan sebagainya. Bisa jadi orang yang peduli terhadap lingkungan, dia bisa jadi LSM dan sebagainya. Seperti itu. Mengaplikasi itu kita membuat sesuatu, merancang untuk bagaimana cara membuat kelestarian lingkungan terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada dan sebagainya. Kalau memahami terkait dengan materi, kontennya apa. Ini kegiatan awal dimulai dari salam Bapak Ibu, dari salam, kemudian menyebutkan ICTP yang kita pelajari apa, menanyakan kabar, mengabsen, memeriksa kondisi kelas, memeriksa kesiapan belajar murid. Itu ada di kegiatan awal. Kegiatan awal itu sampai mengelompokkan murid kalau di pembelajaran mendalam. Jadi kita saat mengelompokkan murid itu adalah akhir dari kegiatan awal pembelajaran mendalam. Setelah itu kegiatan inti kita baru mulai masuk ke sintak berikutnya terkait dengan mengaplikasi. Siswa berkelompok, sudah ada pengelompokan, jadi murid sudah masuk ke dalam kelompok-kelompok, itu mulai di kegiatan inti. Kegiatan inti diakhiri dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan kalau di pembelajaran mendalam itu adanya di kegiatan inti, bukan di kegiatan penutup. Kegiatan penutup itu adanya refleksi. Ada refleksi, ada memberikan apresiasi dan motivasi terhadap murid yang masih kurang belajarnya, atau semangat belajarnya kurang, diberi penguatan. Dan memberikan tindak lanjut untuk materi pembelajaran berikutnya. Itu di kegiatan akhir. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan terkait dengan langkah pembelajaran? Next, berarti terkait dengan asesmen. Ini juga ada materi khusus untuk asesmen oleh Miss Maria. Kemarin kan sudah ya, kalau asesmen ada asesmen AS, ada core dan ada off learning. Seperti itu Bapak Ibu. Penutup, setiap pendidik perlu memiliki perencanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan kata-kata dari Dr. Landes Muhammad Hatta, pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan menjadi sulit. Skala ya. Baik tanpa pelaksanaan hanya akan menjadi asik. Itu seperti itu menurutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai sini saja gantikan materi berikutnya. Saya serahkan kepada pemateri, kepada pewarak. Dulu saya